Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai, anak-anakku, siswa baru tahun pembelajaran 2020-2021 SMK Negeri 1 Pedan. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan SMK Negeri 1 Pedan. Selamat kepada kalian semua yang telah berhasil dalam mengikuti proses seleksi calon peserta didik baru di SMK Negeri 1 Pedan. Sudah sepatutnya kalian bersyukur karena kalian telah terseleksi dari sejumlah calon peserta didik, sehingga kalian dapat diterima masuk sebagai siswa baru di SMK kita yang tercinta ini. Anak-anakku, mulai hari ini kegiatan pembelajaran tahun pembelajaran 2020-2021 mulai kita laksanakan. Sebenarnya dari kami ingin sekali kegiatan pembelajaran tahun ini dapat dilaksanakan secara normal, secara langsung, yaitu kegiatan pembelajaran dengan tatap muka di sekolah. Namun karena adanya suasana pandemi, maka kegiatan pembelajaran yang sangat kita harapkan ini dengan terpaksa belum dapat dilaksanakan. Karena bagaimanapun juga hal yang paling penting saat ini adalah kesehatan kita semuanya, keamanan kita semuanya, baik guru, karyawan maupun siswa. Inilah yang lebih diutamakan. Sehingga dengan sangat terpaksa ini di era new normal ini, kegiatan pembelajaran belum dapat dilakukan secara tatap muka. Kita nanti masih akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, karena inilah yang diperkirakan yang paling aman untuk dilaksanakan dalam situasi seperti ini. Anak-anakku, saat ini kita memasuki era new normal. Ada satu hal yang perlu kalian ingat, bahwa new normal itu bukanlah normal seperti dulu. Bukan normal seperti dulu, tetapi new normal adalah normal baru. Artinya di sini kita melakukan kehidupan, menjalankan kehidupan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang barangkali berbeda dengan kebiasaan kita sebelumnya. Di era new normal ini ada berbagai aturan yang harus diikuti. Satu contoh, ketika kalian keluar rumah, maka harus selalu memakai masker. Namun perlu diingat anak-anakku, keluar rumah itu hanya kalau ada kepentingan yang sangat mendesak. Bila tidak, maka lebih baik kalian melakukan aktivitas di dalam rumah. Itu akan lebih baik. Namun bila terpaksa harus keluar rumah, maka selalu gunakanlah masker. Kemudian hindarilah kerumunan. Hindarilah kerumunan. Karena dalam sebuah kerumunan kita tidak tahu siapa yang sehat, siapa yang kurang sehat. Ya. Kemudian hindari kontak fisik secara langsung. Ya. Dalam hal ini kita bukan curiga bahwa orang lain itu membawa virus, orang lain itu tidak sehat, orang lain itu akan menulari kita. Bukan seperti itu. Jaga jarak ini adalah kita saling menjaga, karena kita tidak tahu siapa yang atau apakah kita ini betul-betul sehat. Karena terkadang-kadang ada orang yang sakit tapi tidak menunjukkan gejala, namun dia juga bisa menulari orang lain. Jadi ketika kita menghindari kontak fisik secara langsung dengan orang lain, ini bukan kok kita curiga orang lain itu membawa penyakit untuk kita, bukan. Tapi kita saling menjaga. Ini intinya anak-anakku ya. Kemudian sering-seringlah cuci tangan dengan menggunakan sabun.
sampai di siku ya, seperti ini ya. Cuci tangan yang betul dengan menggunakan sabun. Sehingga harapan kita, fisik kita selalu bersih. Ini kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dilaksanakan selama era new normal. Anak-anakku, sebenarnya sekolah sudah menyiapkan beberapa strategi pembelajaran, beberapa teknik pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran tatap muka, pembelajaran langsung, direct learning. Ini yang kita sudah menyiapkan. Namun karena pandemi ini, maka kegiatan pembelajaran langsung ini sepertinya belum dapat dilaksanakan saat ini. Sebenarnya pembelajaran langsung inilah pembelajaran yang kami nilai yang paling efektif untuk dilaksanakan sebenarnya ya. Karena apa? Karena pembelajaran bukan hanya mentransfer pengetahuan, bukan dalam wawasan ilmu pengetahuan saja atau knowledge ya, tetapi pembelajaran lebih dari itu. Pembelajaran juga pengembangan tentang keterampilan, kompetensi, skill. Karena kita di SMK. Jadi selain pengetahuan juga keterampilan, skill, kompetensi kerja. Ini diajarkan, dilaksanakan, dipraktekkan di sekolah. Kemudian hal yang lebih penting lagi juga pengembangan karakter, sikap mental. Yang ini kadang-kadang kalau karakter, sikap mental ini kalau dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh ini agaknya juga tidak gampang untuk dilaksanakan. Karena dalam pengembangan karakter itu perlu pembiasaan ya, perlu pembiasaan. Maka yang paling efektif manakala dilakukan pembelajaran secara langsung. Ini yang skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah pembelajaran campuran, blended learning ya. Ini yaitu dilaksanakan pembelajaran dengan tatap muka terbatas yang hanya dapat diikuti secara bergilir, secara shift, sepertiga rombongan belajar, yang 2/3 di rumah. Nanti bergiliran bergantian, sepertiga ke sekolah, yang 2/3 di rumah, seperti itu. Jadi pembelajaran dilaksanakan campuran antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran langsung. Ini skenario yang kedua. Dan skenario yang ketiga adalah pembelajaran jarak jauh, distance learning. Ini yang skenario yang ketiga. Agaknya anak-anakku untuk saat ini di Kabupaten Klaten, karena kita belum mendapatkan rekomendasi dari gugus COVID Kabupaten Klaten, maka dalam bulan-bulan awal ini kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya bisa dilaksanakan dengan beberapa metode, baik metode daring maupun luring. Untuk metode daring dalam jaringan, nanti Bapak Ibu mungkin ada yang menggunakan Microsoft 365 dengan tim, dengan kelas notebook, ada yang mungkin dengan Zoom, Google Meet, Teamlink, dan lain-lain. Ini untuk pembelajaran daringnya. Ada beberapa aplikasi yang mungkin digunakan Bapak dan Ibu guru. Kami berharap pembelajaran daring itu nanti juga tidak menyulitkan kalian. Karena mungkin kalian kemarin selama di SMP juga sudah ada kegiatan daring. Nah, sehingga mungkin sekarang sudah agak terbiasa. Juga kemarin di proses PPDB itu juga dilakukan secara daring. Sebagian besar peserta didik, calon peserta didik kemarin dapat melakukan registrasi pendaftaran sendiri-sendiri dari rumah masing-masing. Sehingga kalian artinya sudah siap kalau pembelajaran akan dilakukan secara daring. Kemudian pembelajaran jarak jauh ini juga bisa luring, yaitu dengan belajar dari buku-buku yang nanti dibagikan sekolah, belajar dari modul, belajar lewat acara televisi, maupun belajar dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar kalian.
Mungkin nanti akan dibimbing Bapak Ibu guru itu. Jadi mungkin juga ada yang daring, ada yang luring. Namun kemungkinan yang terbesar adalah dengan daring, ya. Tapi nanti dari sekolah juga ada buku-buku yang dapat dipinjamkan pada kalian untuk belajar di rumah. Demikian beberapa strategi pembelajaran yang mungkin akan dapat dilakukan di SMK Negeri 1 Bedan. Anak-anakku, kembali mengingatkan, kalian telah memutuskan untuk belajar di SMK. Ya, kalian sudah memutuskan untuk belajar di SMK. Maka sejak awal kalian harus tahu apa itu SMK. Kalian harus punya tujuan mengapa masuk di SMK. Mau apa saya masuk di SMK? Ya, anakku, kalian pahami SMK itu apa? SMK itu adalah sekolah mau kerja. SMK adalah saya mau kerja. Nah, jadi SMK itu sekolah mau kerja. SMK adalah saya mau kerja. Anak-anakku, suka atau tidak suka, suatu saat nanti kalian akan memasuki dunia kerja. Untuk itulah siapkan diri kalian sejak dini, sejak saat ini. Situasi belajar di SMP mungkin berbeda dengan situasi belajar di SMK. Saat di SMP mungkin masih banyak waktu bagi kalian untuk bermain-main. Namun di SMK mestinya sudah tidak seperti itu. Kalian mestinya sudah mulai berpikir secara kreatif, secara futuristik, apa yang akan kalian inginkan, apa yang akan kalian wujudkan di masa yang akan datang. Kalian harus mulai mengkristalkan cita-cita kalian, harapan-harapan kalian. Jadi, saya masuk SMK ini, saya mau apa? Saya mau jadi apa? Ini tanamkan dalam diri kalian. Tetapkan satu tujuan. Karena kalau kalian tidak punya tujuan, kalau kita tidak punya tujuan, maka arah jalan kita juga tidak akan terarah. Ya, jadi langkah-langkah kita tidak akan terarah kalau tidak punya tujuan. Namun kalau kita punya tujuan, insya Allah langkah-langkahnya sudah terarah untuk menuju apa yang akan kita raih, apa yang akan kita capai. Untuk itulah selalulah fokus pada tujuan yang telah kalian tetapkan. Ya. Anak-anakku, masa sekolah itu tidak lama. Masa sekolah ini ada batasnya. Ya. Setelah sekolah mau apa? Kerja. Tadi ya, mau tidak mau harus masuki dunia kerja. Jadi sekolah ini hanya menyiapkan diri. Kalian mengumpulkan berkas, apa itu mengumpulkan kemampuan untuk nanti masuk dunia kerja itu. Ya. Coba kalian pikirkan, ya. Kira-kira peluang apa yang dapat kalian dapatkan nantinya. Jangan selalu berpikir bahwa yang namanya bekerja itu harus bekerja kantoran. Tidak, anakku. Ada banyak peluang kerja yang lain. Di dunia ini, pintu rezeki yang paling besar ini datang dari sektor perekonomian, yaitu dari perdagangan. Sektor ini yang paling luas. Mungkin 90% pintu rezeki dari Allah ini lewatnya jalur perdagangan, jalur wirausaha. Cobalah untuk berpikir ke sana, anakku. Barangkali nanti kalian menemukan peluang-peluang yang cukup potensial di lingkungan kalian. Ya. Jadi berwirausaha bisa dijadikan sebagai peluang yang utama untuk di kalian masukin nantinya. Ya. Dalam berwirausaha jangan berpikir bahwa yang berwirausaha itu sulit. Wirausaha itu adalah usaha yang besar. Tidak, anakku. Usaha yang paling bagus adalah usaha yang dapat dimulai dengan modal kecil.
sesuai dengan pengalaman yang dimiliki, namun dapat tumbuh besar. Hampir semua perusahaan besar Indonesia, perusahaan besar nasional, miliuner sekarang ini mereka mengawali usahanya dengan usaha rumahan. Usaha rumahan yang mungkin hanya ditandangi sendiri dengan tenaga sendiri, dengan keluarga. Namun karena ketekunan, maka usaha-usaha tersebut terus berkembang dan akhirnya menjadi raksasa. Inilah, kalian jangan melihat sekarang, tapi kalian bisa belajar bagaimana dulu mereka memulai usaha itu. Anak-anakku, kami ingin menyampaikan juga tentang visi dan misi SMK Negeri 1 Pedan. Kalian sekarang sudah menjadi warga SMK 1 Pedan, menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Pedan. Untuk itu kalian harus mengenal visi, misi, dan tujuan SMK Negeri 1 Pedan. Visi misi harus kalian pahami, harus kalian hafalkan. Itu visi misi SMK Negeri Pedan. Apa itu visi dan misi SMK Negeri 1 Pedan? Yang pertama, visi. Visi dari SMK Negeri Pedan adalah tamatan berkarakter kuat, kompeten, cerdas, ramah lingkungan, dan berdaya saing global. Hafalkan itu ya. Tamatan berkarakter kuat, kompeten, cerdas, ramah lingkungan, dan berdaya saing global. Singkat sekali, tapi insya Allah ini suatu visi yang cukup padat. Sedangkan misinya, misi SMK Negeri 1 Pedan ada 5 sesuai dengan visinya tadi, yaitu yang pertama adalah mengembangkan karakter religius, jujur berintegritas, mandiri, disiplin, nasionalis, dan gotong royong. Ini misi yang pertama. Misi yang kedua, membekali lulusan dengan kompetensi kejuruan sesuai kebutuhan dunia kerja. Membekali lulusan dengan kompetensi kejuruan sesuai kebutuhan dunia kerja. Itu yang kedua. Misi yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, menanamkan kebiasaan peduli lingkungan. Dan yang kelima, memperkuat keterampilan berbahasa asing untuk meningkatkan daya saing. Nah, ini 5 misi kita sesuai dengan visinya tadi. Kemudian tujuannya. Tujuan pendidikan di SMK Negeri 1 Pedan yang pertama, peserta didik memiliki kepribadian yang kuat untuk mendukung pembangunan nasional. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, lulusan menguasai kompetensi kejuruan sebagai bekal memasuki dunia kerja ataupun berwirausaha. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik memiliki bekal pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan yang keempat, mendukung program pelestarian lingkungan. Dan tujuan yang kelima, meningkatkan daya saing dan kebekerjaan lulusan. Ini 5 tujuan dari sekolah kita. Jadi visi dijawantahkan dalam bentuk misi, kemudian di drop down menjadi tujuan. Ya. Tujuan yang satu tadi adalah peserta didik memiliki kepribadian yang kuat untuk mendukung pembangunan nasional. Karena pembangunan nasional hanya akan dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses manakala didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian yang kuat. Tujuan yang kedua tadi, lulusan menguasai kompetensi kejuruan sebagai bekal memasuki dunia kerja dan berwirausaha. Jadi peserta didik di SMK Negeri 1 Pedan ini disiapkan baik untuk mengisi formasi kerja yang ada maupun sekarang ini peluang yang terbesar tadi adalah berwirausaha. Kita menjadikan kewirausahaan sebagai program unggulan di sekolah. Monggo ini harapan kita didukung semua
pihak, baik dari sekolah maupun dari orang tua peserta didik. Ini tentu ada banyak teknik strategi yang nanti akan kita lakukan untuk meraih tujuan ini. Kemudian yang ketiga, peserta didik memiliki bekal pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, ya. Meskipun tujuan pendidikan di SMK itu yang utamanya adalah menyiapkan peserta didik untuk dapat bekerja, namun manakala ada anak-anakku nantinya ingin melanjutkan karena ingin meraih prestasi yang lebih tinggi lagi, maka kalian pun dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itulah sekolah juga menyiapkan hal itu, menyiapkan bekal bagi kalian yang nanti ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian tujuan yang keempat tadi, mendukung program pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan, anak-anakku, lingkungan kita saat ini sedang sakit, ya, sampah di mana-mana, ya, ini kita harus peduli. Air kurang, semakin lama semakin kurang, pencemaran lingkungan yang luar biasa, ya, kalian harus peduli semuanya itu. Kemudian juga meningkatkan daya saing dan kepekerjaan lulusan. Daya saing kita sekarang, anak-anakku, kalian menghadapi persaingan global. Artinya begitu banyak tenaga kerja asing yang nanti akan datang ke negara kita, yang akan bersama-sama kalian memperebutkan peluang-peluang yang ada. Untuk itu kalian harus punya kekuatan mental yang luar biasa, karakter yang luar biasa untuk dapat memenangkan persaingan itu. Salah satunya adalah penguasaan bahasa asing. Ini nanti sekolah bersama-sama akan mencoba merumuskan program sehingga harapannya visi, misi, dan tujuan ini dapat terwujud. Demikian anak-anakku, pengantar dari saya selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pedan di dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ini. Saya cukupkan, semoga memberikan manfaat dan pemahaman bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK jaya, SMK luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.